kembali lagi bersama saya, Intan Harsiah, di channel YouTube saya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai basic Cisco. Nah, di sini ada remote Cisco Real Device. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, ada switch dan juga router. Lalu ada PC atau laptop. Lalu ada juga kabel konsol, dan di sini ada part konsol. Sepertinya saya gak usah jelasin terlalu spesifik karena kemarin kita udah membahas mengenai ini. Nah, kita lanjut aja ke sini. Ada juga kabel konsol. Juga kemarin udah kita bahas, yaitu port konsol. Port konsol RJ45, lalu ada juga kabel port konsol switch atau router, lalu setelah itu ke PC atau laptop. Nah, di sini ada AC power connector, yaitu untuk powernya supaya nanti nyala, dan ini adalah bukti aplikasi Mod Cisco yang biasanya kita gunakan, jadi kita menggunakan aplikasi putih. Nah, setelah itu kita akan masuk ke basic configuration. Di sini teman-teman harus mengetahui ada beberapa mode yang ada di switch ataupun router. Nah, namanya yang pertama ada user access mode. Tanda promnya seperti ini. Nanti kita akan bahas perintah dasar jadi ini tuh cuman perintah dasar aja. Jadi kayak ya udah gak bisa dikonfigurasi. Jadi setelah kita berada di user access mode, pastikan kita masuk lagi ke enable. Enable itu adalah privileged access mode. Tanda promnya seperti ini. Dengan ditandai dengan pagar. Perintah penting seperti asal running config. Lalu masuk dari user mode dengan enable. Setelah itu di sini kita juga bisa melihat status koneksi tapi tidak bisa mengkonfigurasi. Konfigurasinya akan kita lakukan di global configuration mode. Setelah itu kita masuk ke enable konfigurasi terminal, barulah kita bisa konfigurasi secara global. Nah, inilah tempat untuk mengkonfigurasi sistem secara umum. Nah, selain itu ada juga yang namanya tuh subconfiguration mode. Misalnya di sini ketika kita masukkan suatu command interface atau command lain, nanti dia akan muncul teks seperti ini. Ketika ada switch config if, maka kita sedang berada di subconfiguration mode. Nah, kalau config if itu kita untuk kita masuk ke suatu interface ataupun port, dan juga ada switch config line, yaitu untuk konfigurasikan line ini untuk mengatur akses dan koneksi perangkat. Jadi pastikan setiap perusahaan atau ketika kita ingin konfigurasi line untuk mengatur akses, siapa yang bisa akses jaringan kita. Nah, itulah fungsi dari konfigurasi line. Jadi mengatur akses dan koneksi ke perangkat, jadi siapa aja yang diperbolehkan dan siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk akses ke koneksi ke perangkat kita. Nah, kalau config if ini untuk kita konfigurasi suatu interface yang nanti akan kita fungsikan, apakah dia akan menjadi parent 10, 20, dan yang lainnya. Nah, lalu di sini ada basic config, ada konfigurasi hostname atau konfigurasi nama gitu. Di sini sebenarnya gampang ya, untuk hostname itu hanya untuk menamai saja. Misal di sini ada hostname switch 1. Nah, di sini otomatis keubah jadi
Jadi kalau misalkan di dunia jaringan, ketika kita memiliki banyak sekali switch, nah kita bisa gunakan konfigurasi hostnya supaya kita gak bingung lagi konfigurasi di switch di switch berapa atau di switch mana gitu. Lalu di sini ada konfigurasi password enable. Ya biasa sih kayak kita masukin password seperti biasa, yaitu enable secret. Lalu passwordnya juga bebas, jadi intinya password enable itu kayak kita masukin sebuah password supaya gak sembarang orang bisa login ke jaringan kita. Lalu di sini ada konfigurasi message of the day atau banner. Jadi ketika misalkan ada suatu orang yang pengen masuk ke jaringan kita, tapi salah password, nah nanti bakal ada muncul kayak gini. Akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi seperti ada peringatan kalau misalnya kalian tuh gak bisa akses ke situ. Nah lalu ada konfigurasi password konsol. Jadi ini adalah password untuk konsolnya. Jadi ketika kabel konsolnya, WIN konsol nanti sebelum dia masuk ke configuration-nya, dia harus masukin password. Sebetulnya sama aja sih kayak enable secret tadi. Nah, lalu ada lagi password untuk FTY. Untuk Telnet ataupun SSH juga bisa. Kalau password untuk VTY, untuk Telnet atau SSH, ini adalah password yang kita masukkan ketika kita akan menerima sebuah jaringan atau koneksi jaringan, entah itu switch ataupun router, sama aja sih passwordnya. Dan yang terakhir itu adalah menyimpan konfigurasi. Kita bisa simpan konfigurasi supaya gak hilang dengan write memory atau copy running config startup config. Setelah itu ada lagi cek konfigurasi. Bagaimana sih kalau kita mau cek status konfigurasi, kita udah masuk atau belum? Nah, kita bisa cek start interface dengan show IP interface speed. Ini tuh adalah checkpoint interface yang kita masukkan atau konfigurasi sudah betul atau belum. Nah, lalu ada cek konfigurasi aktif. Jadi konfigurasi yang kita aktifkan, kalau misalkan kita akan aktifkan konfigurasi IP route. Nah, cara ceknya di konfigurasi aktif yaitu show running config. Setelah itu cek password. Jika misalkan kita lupa passwordnya, kita bisa cek melalui show startup running. Dan yang terakhir ada konfigurasi IP address. Kalau konfigurasi interface dan IP address itu hanya ada pada router atau switch 3. Tapi bisa juga sih pada switch layer 2. Oke teman-teman, langsung aja kita coba implementasikan satu router dan satu switch. Di sini bebas aja routernya mau yang mana. Dan juga kita tambahkan satu switch. Terhubungkan. Maaf. Oke. Untuk basic konfigurasi seperti hostname, password itu sama saja sebetulnya di switch. Jadi yang membedakan hanya konfigurasi. IP switch itu gak bisa nah di sini tadi ada yang namanya user access mode. Nah untuk ke prepared mode kita tambahkan enable. Oke. Jadi di Cisco itu bisa disingkat asalkan kita masukkan komennya itu lebih dari 3 huruf atau 4 huruf. Kita coba konfigurasi RT.
Nah, ini kenapa cuma satu? Karena di konfigurasi ini tuh konfigurasinya tuh hanya satu gitu. Nah, untuk konfigurasi global kita harus masukkan 3-4 kata kalau misalkan mau disingkat. Misal kita mau ngasih nama hostname, host, coba tab. Nah, ini juga bisa. Lalu bisa juga host, misal intern gitu ya. Host intern. Nah, ini juga bisa. Lalu ada konfigurasi password. Konfigurasinya sering digunakan yaitu enable secret 123 bisa gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya untuk konfigurasi dasarnya itu hanya itu, dan untuk memasukkan konfigurasi IP, nah di sini untuk routernya tidak otomatis menyala interface-nya, jadi harus dimasukkan mau itu di virtualnya atau di realnya. Router di Cisco itu tidak bisa hidup secara otomatis. Jadi kalau kita sudah menghidupkan powernya itu tetap bakalan mati interface-nya, jadi harus dihidupkan secara manual. Interface 0/0. Oke, kita lalu no shutdown. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan yang namanya IP address. Kita coba. Nah, biasanya kalau kita mau konfigurasi yang terhubung dengan interface, itu kita masukkan konfigurasi IP-nya ini kita masukkan IP address 192.168.255.255.255.255.0. Oke. Nah, udah sih untuk konfigurasinya seperti ini. Sebetulnya di switch layer 3 itu sama aja konfigurasi IP address-nya. Yang membedakan itu dia bukan, kita coba. Nah, ini kita tunggu. Klik now. Nah, di switch layer 3 ini sebetulnya sama aja untuk konfigurasi dasarnya. Kita coba enable. Lalu terminal. Dan juga kalau misalkan di sebuah router kita masukkan sebuah interface, tapi kalau di multi-layer switch, kalau kita ingin memasukkan sebuah IP dalam sebuah VLAN, itu interface 0/1. Nah, di sini teman-teman sama aja untuk konfigurasi IP address kita masuk ke switch interface. Yang membedakan adalah ketika nanti kita mempunyai sebuah VLAN. Nah, kalau kita ada sebuah VLAN, kita memasukkan IP address-nya. Untuk di switch multi-layer kita hanya memasukkan interface VLAN 10. Nah, seperti ini baru kita masukkan IP address-nya untuk multi-layer. Itu gak bisa karena ya. Nah, untuk di router itu kita beda. Untuk memasukkan sebuah interface VLAN-nya kita masukkan
interface. Kita ada di interface FA atau 01, kita masukkan interface FA 0/0, lalu titik 10. Ini 10-nya tuh pilihannya ya. Nah, ini tuh kenapa invalid, karena belum ada konfigurasinya di switch. Kita langsung aja save. Oke. Enable terminal. Setelah itu pilih 10. Nah, oke. Langsung aja kita masuk ke routernya lagi. Interface A0/0 titik 10. Nah, kalau udah, kita baru encapsulation. Masukkan encapsulation .1q 10. Encapsulation .1q 10. Oke, bisa. Nah, karena di dalam router atau layer 3 itu kita harus menencapsulasi datanya terlebih dahulu. Nah, baru kita masukkan IP address. Langsung aja IP add 10.10.10.10, lalu masuknya 255.255.252. Oke. Nah, itulah untuk konfigurasi dasar pada router dan juga switch. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.